Guys, telah hadir Koh Felix versi wanita di Indonesia. Siapa dia? Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Jesslyn Thea Lestari, seorang Chinese dan baru saja memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Dulunya adalah seorang pemusik di gereja. Jesslyn ini beberapa kali melakukan perdebatan lintas agama yang membuat orang terheran akan wawasan dan pola pikirnya hingga disebut mirip Ustadz Felix Xiao versi perempuan. Mau tahu kisah Jesslyn hingga memutuskan untuk menjadi mu'alaf? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk selalu monitor dan selalu update dengan berbagai informasi baru yang tentunya juga banyak sekali menginspirasi kita untuk kemudian mengangkat temanya. Nah, salah satunya mungkin jadi permintaan dari teman-teman semuanya. Saya dapat link ya bahwa ada Koh Felix ya, Koh Felix Xiao versi wanita udah hadir. Kemudian saya klik, saya lihat, benar juga nih kayaknya, mirip-mirip nih kayaknya nih. Langsung kita hadirkan di tengah-tengah kita adalah Cici Jesslyn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa. Nih kalau ketemu Koh Felix jangan sampai ngomong sebentar, dia bisa panjang nih kalau Koh Felix ya kan. Nah, Ci, waduh ini apa kabar nih? Baik. Akhirnya bisa hadir juga di sini nih. Dan kalau nggak salah Cici juga sebenarnya sehari-hari juga sibuk juga ya? Saya sehari-hari itu guru Mandarin dan translator Mandarin. Jadi lumayan padat untuk jadwalnya. Oh, kita bang guru juga gitu? Iya, guru dan translator. Jadi berapa bahasa yang dikuasain? Mandarin dan English. Mandarin dan English Iya, gitu? jadi saya translator kalau untuk Mandarin itu dari Mandarin Inggris ke Indonesia. Oh gitu. Jadi kalau kita mau bikin versi Mandarinnya Cerita Untung bisa nih kayaknya minta translate ini kayaknya. Bisa dong. Oh gampang. Nah, ini menarik nih Ci nih. Banyak yang menyamakan Cici sama Koh Felix ya. Dan tentunya juga setelah dilihat memang banyak sekali kemiripan ya. Dimana mungkin dari sisi verbalnya gitu ya. Iya. Cici ini termasuk yang aktif juga gitu kalau dari sisi verbalnya. Kalau boleh tahu nih sebelumnya nih, sebenarnya aktivitas Cici apa sih dulu? Kalau aktivitas saya sampai yang saya verbally very aktif ya karena pertama dulu dari masa saya sekolah ya dari sekitar SMP dan SMA itu I'm a speech. Nih memang saya tuh jalurnya memang saya bergulat di dunia speech, pidato dan terutama saya itu mempelajari namanya English debate. Selama 3 tahun itu untuk saya lomba ke kancah nasional. Jadi saya dari kancah kota, provinsi dan saya mewakili provinsi untuk di lomba di kancah nasional. Itulah yang membuat saya punya speech debate like this. Oh gitu ya. Jadi maksudnya debate dalam bahasa Inggris. Betul, debate dalam bahasa Biasanya Inggris. apa temanya tuh ketika debate? Kalau tema untuk debate itu sendiri karena dulu saya masih tahap sekolah, kita memang temanya politik, ekonomi, sosial, politik dan juga hal-hal yang menarik dalam kayak dunia maya. Kayak Ben Shapiro gitu lah ya. Yes, like Gue juga suka nonton Ben Shapiro segala macam dan kayaknya ini menarik ya. Waktu dulu pernah debat nggak sama orang Muslim mengenai agama? Enggak, kan Belum pernah. kita kan debate itu English, we have versi international versions like that. Jadi kita tuh hanya mendebatkan topik-topik yang lagi hot nih saat ini. So we become the pros or we become the cons. Habis itu kita defend our line till we win. Oh gitu ya. Emang ranahnya di debate ya. Betul. Oke. Nah kemudian kalau nggak salah pernah 7 kali dibaptis musik di gereja. Betul. Benar? Iya, baptis itu lebih pengesahan kalau untuk Pengesahan saya ya? itu pengesahan. Jadi istilah kita itu belum menjadi jemaat gereja manapun atau misalnya kita dari gereja yang lama. Kalau dalam versi saya yang saya lakukan itu karena saya dari gereja lama, habis itu saya pindah ke gereja baru, tapi kan statusnya saya masih status gereja lama ini. Nah, sedangkan saya mau menjadi pemain Gereja musik baru. untuk gereja yang baru. Jadi saya harus disahkan dulu. Oh. Jadi pengesahan bahwa saya tuh memang berada di gereja tersebut, saya juga memeluk teori yang juga pengajaran gereja tersebut. Betul, karena pengajaran teori itu berbeda. Oh, setiap gereja ini berbeda. Pengajaran teori Pengajarannya? berbeda. Alkitabnya sama tapi teorinya pengajarannya akan berbeda. berbeda. Jadi fokus utama mereka akan berbeda. Ada yang fokus untuk keselamatan, ada yang fokus untuk penyembuhan, ada yang fokus untuk kayak pengajaran dan lain-lain. Jadi ketika masuk sebagai pemusik maka harus dibaptis di situ Sekarang ya. saya akan menjadi musik senior. Saya masuk sebagai status musik senior. Jadi perlu dibaptis. Di pemusik pegang apa, Ci? Saya memegang piano. Piano. Piano dan keyboard. Jadi saya bisa ya untuk piano untuk fill in, whole band, dan saya bisa yang keyboard tunggal. Kalau tanpa band juga saya bisa. Aktif banget emang ya. Jadi bukan cuma debat ya, ngisi musiknya juga nih. Masya Allah luar biasa nih. Oke, sekarang yang unik dengan segini banyak aktiviti yang sudah dimiliki oleh Cici ini ya, bukan cuma
sebagai ibaratnya debater, maksudnya dari sisi narasi verbal juga aktif dan orangnya biasanya begitu, berarti yang sering ngomong atau berdebat itu harus banyak input, ya kan? Ilmunya harus banyak. Inputnya harus banyak, ilmunya harus banyak, dan karena yang dikeluarin dari sini kan? Karena itu data. Kita proses analisis data hitungan detik. Benar, dan ini dapatnya dari sini dan sini gitu kan, mendengar dan melihat dengan belajar. Betul. Nah, dengan banyaknya inputan itu, kemudian juga aktif di di gereja keyakinan sebelumnya gitu ya. Betul. Kenapa akhirnya tertarik memeluk Islam gitu? Saya sebenarnya pas awal-awalnya saya itu tidak langsung convert ke Islam ya, so I'm not literally dari Kristen kayak kemarin saya baru ke gereja terus hari saya pindah langsung masuk ke Islam, no. Jadi it's stop gitu Proses. loh. Ada prosesnya, ada penstopan sekitar 3 tahun yang lalu itu saya stop berhenti, saya mau percaya datang ke gereja itu udah no more gitu loh. Alasannya apa? Saya karena iman saya sudah hilang saat itu. Saya sudah tidak lagi percaya teori-teori dan pengajaran-pengajaran karena terlalu banyak kontradiksi. Pengajaran. Dapatnya kontradiksi dari mana? Dari baca, dari inputan atau gimana? Dari input, karena kan seperti kalau kita ke gereja itu kan kita dapat khotbah kan. Nah dari khotbah habis itu kan kita baca Alkitabnya kan. Nah saat kita baca Alkitabnya kita telaah juga dong. Kita pikirkan apa yang kita bacakan. Setelah kita pikir-pikir, kok khotbah makin khotbah, kontradiksinya banyak gitu loh. Jadi saya bingung, saya jadinya bingung sendiri. Buat apa saya punya Tuhan? Buat apa I serve my God? Atau kayak buat apa saya susah loh kok untuk jadi pemusik itu. Saya setiap minggu itu harus datang minimum kayak 3 or 4 times to church. Menghabiskan sebanyak waktu itu, belum termasuk saya masih latihan musik kayak pribadi ya untuk tampil ya. Jadi I see that what is the purpose gitu loh. I lost the purpose of why I should serve. Jadi a lot of effort itu buat apa? Iya, effort kita kan kayak kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendapatkan ketenangan, karena seperti like in this world itu Tuhan tuh salah satunya yang paling bisa memberikan kita peace of heart. The other things yang hal duniawi itu tidak bisa melakukan hal itu. Even when you have money, you can go to psycholog and everything, you cannot get that. Nah, jadi saya tuh mau mendapatkan the final results. That's why I give my effort, dan juga karena saya percaya. Tapi sebelum 3 tahun sebelumnya itu saya juga sudah mulai ragu ya, dalam tanda kutip ragu, tapi saya still feel like it's a devotions. Even though I don't know my God, or even though like I feel something is wrong about the concept of my God, tapi aku tetap ikutin karena that is our devotion gitu loh. Kita percaya pembuktian iman kita adalah walaupun in your hard times you still believe, right? Saya pegang tuh kata itu. Tapi kan by the end of the time that question need an answer. Yeah. Right? Answernya harus ada. Saya tuh hanya buy time for me to learn, but I didn't get it. So I didn't get it. At by the end of the time I see what's the point. Mendingan dibanding kita we lie to ourselves, we don't understand, we also just yang penting gue ngikut lah apapun itu ya. For what? Mendingan tidak melakukannya sama sekali kan. Akhirnya I take decision stop, udah 3 years I don't go to church. Tapi saya tetap pegang Kristen, agama saya tetap saya pegang Kristen. Begitu. Agak sedikit bingung, berarti Kristen ya, bukan Katolik ya? Bukan Kristen ya. Oke. Di proses itu sempat nanya ke siapa aja? Di proses itu nanya apa? Gimana? Maksudnya nanya ini keraguan atau juga mungkin keingintahuan akan sesuatu. Itu kemudian mencari jawabannya searching atau we search, we also read our Bible. Kita juga read Bible kita juga read renungan-renungan, kita juga menaikkan pendeta. When we can get answer ya, ketika kita akan dijawab, saya akan tanyakan. Dan ketika saya melihat pendeta ini cukup berpengetahuan nih, terlihat dari cara khotbah dan teknik-tekniknya, saya akan tanyakan, but it doesn't masuk ke jalan buntu gitu loh. Masuk ke jalan buntu di mana saya nanya A, jawabnya Z. Terus saya coba dalami lagi, jawabannya makin go away somewhere, ya udahlah saya berhenti nanya dan saya berhenti nyari. Karena semakin saya cari semakin saya bingung. Makin cari makin lost gitu. Yes, makin lost. Jadi mendingan saya stop going to church. Toh it's the same, right? It doesn't feel anything different. Paling ya saya nggak perlu mengeluarkan effort sebesar itu aja. Men-save my effort like that. Itu di tahun? Itu tahun berarti sekitar 3 tahunan lalu sekitar 2020-an akhir lah. Pandemi lah ya. Ya, ketika pandemi kemudian ada keinginan untuk mencari. Bahkan ke teman juga nggak nanya apa gimana? Kalau ke teman karena ini ya teman, menurut saya kalau misalnya nanya ke teman tuh sayang, kita sama-sama nggak tahu soalnya. Kan gini, pasti ada keraguan yang sama gitu dengan orang mungkin di luar negeri atau di mana, di dunia mana. Udah coba cari belum? For them. Kita kayak saya coba kayak diskusi, kayak saya tuh punya panel international kayak translator or something. Most of us emang Christian. To be honest, most of us is Christian. Tapi kalau kita udah menanya masalah keimanan ya
apa ya, kita semua tuh seperti jenis yang sama gitu, kita cuma ngikutin aja sebenarnya. Oh. We don't really learn, the others also don't really learn. Ya disuruh doa kita doa, disuruh ya menyembah ya kita menyembah. Kurang tapi kritis menyembah gitu kemana maksudnya? tidak, betul. Oh. Karena menurut mereka juga, because a lot of people around me itu juga orang-orang yang sangat modern ya, bagi mereka tuh the word duniawi itu jauh lebih penting dibanding dengan akhirat dan lain-lain. Jadi mereka lebih mementingkan hal itu. Masalah ketuhanan ya sudah lah, yang penting kita ada Tuhan lah. Tuhan yang mana? Yang penting ada. Berarti kan masuk Islam dari udah 2 bulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan ya. Mungkin sebentar lagi akan merasakan ketika masuk Islam bahwa di lingkungan Islam tuh kritis banget. Iya. Hampir semua ditanyain dan harus ada jawabannya kan gitu. Betul. Tapi sebelum saya masuk Islam saya juga menanyakan hal yang sama. Jadi pas proses saya masuk Islam itu not short gitu loh. Saya tuh menanyakan karena saya udah mengkritisasi sebelumnya. Saya salah ya. Because I didn't ask the right question. Maybe I didn't ask the right question. Habis itu that's why I didn't get the right answer. Atau saya kurang berusaha. Saya tanya, saya cari kan. Jadi saya cari dulu sebelum saya masuk Islam. Saya coba cari. Saya coba tanyain ke orang-orang yang berbeda. Pertanyaan yang sama. They always same answer with the same answer gitu loh. Deskripsiannya tuh selalu sama. Ketuhanannya, pengajarannya, kenapanya, semuanya sama. Berarti kan they come from a very original source nya juga sama. Jadi pengajarannya betul kan. Very different kalau misalnya we ask Christian. Jawabannya akan beda-beda berdasarkan teori tergantung pengajaran. gerejanya. Betul, berdasarkan teori pengajaran gerejanya. Oh, begitu. Kemudian itu kan kebimbangan itu berapa lama tuh 3 tahun? 3 tahun, dalam 3 tahun. Nah kemudian kan dalam kebimbangan itu pasti kemudian ada another option, saya misalnya bukan cuma Islam option mungkin. itu saya yang paling mendekati, yang paling akan diterima oleh lingkungan saya dan keluarga saya adalah Buddha. Malah Buddhis sebenarnya kan? Buddhis, karena I'm still Chinese gitu loh. Kalau Chinese ke Buddhis itu lebih gampang. acceptable, it's fine gitu loh. As long as you're not holding Muslim, it's fine gitu kan. Tapi nggak bisa. Logically nggak masuk ke saya, dan emang konsepnya tuh Tuhannya memang very different already. I cannot accept gitu loh. My faith juga nggak bisa. Jadi ya ada beberapa pilihan ya. Hindu coba juga nggak? No sih, saya Tapi nggak terlalu. Buddha dan kemudian Islam, tinggal 2 ini. Buddha, Islam mungkin enggak, last yes. alternatif. No, I didn't choose Islam at the beginning. Islam tuh nggak ada on the table. Islam is not on the table. Okay. It never on the table at all. Karena memang saya dari kecil, saya kan I also come from Chinese. Papa saya tuh pure Chinese gitu loh, dan dari keturunan yang cukup totok gitu kan. Jadi semuanya pure Chinese. Kita itu memang tidak, we're not really welcoming Muslim into our family. Dan di family kita juga, kita tuh disarankan untuk menjauhi lah. Better you just hang around with your Chinese, karena emang ini budaya kita mesti turun-temurunin. Yes, there's a positive side of it, preservation, right? Preservation of our original culture. Tapi by the end of the time, saat saya mau pilih agama ya, saya cuma pilih Buddha. Di atas meja saya itu cuma ada pilihan Buddha. Hindu, I'm not interested to be honest. I just don't know why, but I'm not interested to do that. Konghucu juga, saya ngeliat banyak keluarga saya yang dari kakek nenek itu ada yang Konghucu. It's very differently lah from me. I cannot accept that. Nah, jadi cuma Buddha, saat Buddha fail ya sudah, saya lepaskan. Saat Buddha fail ya udah, saya merasa ya udahlah, saya Kristen, yang penting KTP saya ada Kristen aja. Masalah ketuhanan saya ya sudah, I don't need it. Tapi ternyata selama 3 tahun itu, when I reach tahun terakhirnya itu, saya mulai research ini aja. Selama 3 tahun itu kan we without God itu agak apa ya, hidup kita tuh agak seperti ngambang-ngambang. Godless jadi. Godless. Tapi you have to know, when we are godless, we don't really feel we are godless gitu loh. Because kita akan menuhankan on something. Menuhankan something kan, atau you will put all your energy by yourself gitu loh. Jadi kita akan berusaha sekuat tenaga sendiri dengan tenaga kita sendiri, because we are the perfect being, right? Ada logiknya begitu kan. We can do anything. There is no limit. Nah, saya tuh percaya dengan itu. Jadi saat tahun ketiganya saya baru mempelajari bahwa saya itu lebih condong bahwa saya itu ateis sebenarnya di 3 years. When I failed to move to Buddhist, ateis apa ateis. Ini ya? Apa satu lagi tuh selain ateis apa nih? Agnostik. It's more to the atheist, because I really don't believe the concept of God anymore. Jadi saya benar-benar merasa bahwa Tuhan tuh tidak ada. Nah, di saat saya merasa Tuhan tuh tidak ada, memang betul ya. Kayak karena kita berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan pikiran kita dan apapun yang kita miliki, kita berusaha, berhasil, sukses, ekonomi, pendidikan dan semuanya. But you will reach a point di mana you're very void gitu loh. Hati kita tuh void sekali. Kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa apa. There is no amount of money, fame or anything that can pleasure us. Iya, nggak bisa di cure. Nah, bahkan di saat 3 tahun itu, saya tuh sampai banyak konsultasi ke psikolog. Karena I cannot sleep for some reason. Sampai psikolog segala? Iya, tapi nggak ada masalah, kayak dibilang, di hidupmu banyak masalah. Enggak sih.
Dia cuma nggak bisa tidur doang. Cuma empty aja gitu ya. Empty doang nggak bisa tidur. People say maybe you need to search for a partner gitu. Ya saya coba search partner nggak juga, nggak feel the void. I still need psycholog by the end of the time. Jadi ya udah saya konsultasi psikolog untuk dapetin sleep pills to sleep. Just to calm down anxiety tinggi banget soalnya. Berarti sebenarnya gini, Cici ini sebenarnya memang kepalanya aktif ya. Iya, kepalanya aktif. Otaknya ini aktif. Jadi karena mulutnya itu nggak stabil kadang. Jadi karena ini ya oke lah begini aja posisinya, kemudian otaknya dan kepalanya itu masih nyari. Yes. Ini apa jawabannya? Jadi itulah yang mungkin nggak bisa tidur. Nggak tahu nggak bisa tidurnya karena apa kan? Iya, because we cannot pause our brain gitu loh. Nggak bisa di pause, diredam tuh nggak bisa. Tapi bersyukur juga ya diberikan mindset seperti ini gitu ya. Maksudnya otak yang selalu bekerja gitu. Ketika belum menemukan jawaban maka akan terus nyari. Pada saat di kehidupan seolah-olah kayak nggak ada apa-apa, ternyata otak belum tenang. Pada saat belum tenang nggak bisa tidur, tapi nggak tahu nih nggak bisa tidur kenapa gitu kan? Nggak bisa. Even when you ask to psikolog juga butuh jawaban dari kita soalnya. Untuk mereka mendetect what is our symptoms, kita mesti tahu simptomnya kita dulu. Untuk kita ceritakan, kita nggak tahu simptomnya, mereka juga nggak bisa. Kan nggak ada yang bisa bedah hati kita kan nggak bisa. Kayak dokter juga butuh gejalanya apa juga ya. Baru. Kalau dokter saya penyakit secara fisik begini ya. Kalau penyakit fisik dan penyakit mental ada one advantage of physically is that you still can know exactly what's the cure. Atau misalnya uncurable bone, you will get the notice. Mental health kan is not like that. It doesn't work the same ways. You know, you'll never know. Mungkin kondisi kamu parah banget, tapi because you don't notice, ataupun when you search for help, but you cannot explain it, no one can help. Karena itu by the end of the time, only you can help yourself. Bener juga ya. Jadi sebenarnya justru karena pencarian itulah yang akhirnya membuat Cici harus ketemu jawabannya nih ibaratnya. Betul. Tapi di mana nemuin jawabannya gitu kan? Iya betul. Gitu. Jadi memang tadi seperti Cici bilang sebelumnya bahwa memang di dalam kebudayaan gitu kadang-kadang kita misalnya gini Chinese nama Chinese gitu ya. Sama Jawa juga begitu kan gitu. Jawa jadi kalau bisa nikahnya sama orang Jawa juga gitu. Orang Sunda sama orang Sunda kan begitu hal yang biasa ya gitu. Betul. Ya. Tapi kemudian sebenarnya itu menjadi circle yang kemudian jadi nggak explore keluar kan saat itu. Karena kita akan selalu di keep in the same circle running and we're not going to evolve because kita tidak akan membuka diri terhadap pendapat baru. By the end of the time we are all the same human. Harusnya kita itu berbaur supaya we can improve. What I don't have you have gitu loh. So we can create a way, a new way of life like that harusnya ya. Tapi ya kebudayaan again kita terikat ya. Nah, tapi di saat itu tapi saya tetap mencari. Selama saya mencari jawaban itu, even though I know I don't believe in concept of God, jadi saya belajar untuk filosofi. One of the philosophy yang paling saya pegang tuh Stoic philosophy. Ya, Stoic philosophy itu yang cukup membina saya. Maksudnya dia cukup untuk meluruskan lah. Paling tidak saya tuh walaupun saya hidup without God, tapi saya tuh nggak ke kiri ke kanan gitu loh. Still live normally. I just can't find peace. That's all kan. Nah menurut saya filosofi ini yang cukup saya tunggangi for a long time to keep me on good track, not right track, but good. Nah aman gitu. Tapi nggak cukup. Tapi nggak cukup karena track itu kan hanya mengajarkan kita hidup di dunia like what. But by the end of the time our heart need some kind of peace, a tranquil, dimana kita merasa bahwa even if we on our worst place itu we can survive. Philosophy doesn't help you to that gitu loh. Filosofi yang akan nambah beban di saat kamu merasa seperti itu. That's when you need to remember about God. About gimana caranya be grateful ya. Karena if you learn too many things about keduniaan, you will never feel grateful. Di atas langit masih ada langit, kamu bakal ngejar terus. Even when you reach the top one, kamu when you hit it, udah. Kamu akan ngejar di atasnya lagi. Jadi mana even you are on the right track, you're gonna sampai on the finish line. And after that what next kan gitu kan? What next langsung kita nggak akan feel grateful. There is no feeling of grateful karena ngapain gue grateful sebelah gue lebih tinggi tuh? Selalu ada something. Selalu ada something gitu loh, dan something itu akan muncul di sesi terakhir saat when you reach your goal. Nah disitulah you actually need God. Itu dia. Benar juga. Soalnya nggak akan ada sesuatu yang bisa dibilang. Selalu ada sesuatu yang lebih di atas dan lebih di bawah. Karena itu masih manusia. Again, that's our nature. Gitu. We cannot fight our nature, but we can balance it out. Jadi kita tuh butuh pembalance-nya itu apa. Nah itu tuh harusnya Tuhan. Dimana saat itu kalau saya mau pelajari balik Tuhan Kristen saya udah nggak bisa. Udah patem nih, saya udah tahu nggak ada jawabannya di situ. Ini menarik ya, karena pencariannya mirip sama pencariannya
Ustadz Felix ya. Jadi sebenarnya ini ngobrol sama Ustadz Felix ini pasti kena banget dia nih. Ini cocok banget ini. Tapi gini, sebelum masuk kemudian sampai akhirnya kan dulu ibaratnya dari circle-nya juga gitu. Yes. Islam is not even on the table jadi No, katanya. it's So what do you know about Islam at that I know moment misalnya? about Islam is because my saya kan Bukan maksudnya. yang What do you have in mind about Islam saat itu? Ya maksudnya apa? Ada informasi yang lu tahu Islam tuh begini loh. Islam tahu menurut apa namanya kan Islam tuh terframing akan satu posisi di mana Islamic radikal is- atau segala macam gitu kan. Framing in my side is very negative. It's just negative. Why I don't know to be honest. But all I heard is that Islam is Yeah. negative. And avoid kayak ini tuh Islam danger side. Yeah. Terus kita avoid gitu. Just by that step. Karena juga memang saya diajarkan for my family juga the same things. Kita doktrinnya sama. By my church also the same things. Avoid. Karena kurang benar, jalannya kurang benar lain-lain. Ya saya avoid. Jadi bener-bener memang ya taunya Islam jangan deketin deh, selesai segitu jangan aja. deketin. Ya, itu kenapa you cannot be on the table because ya emang begitulah Oh kodratnya gitu. ya. Nah kemudian ketika setelah berjalan dengan pencarian, kemudian cari pola yang paling tepat gitu sampai kepada stoik tadi, kemudian kenapa kemudian Islam gitu? I hear it Ketemunya di mana? from Islamic debate. Jadi debat perbandingan agama Islam versus Kristen. Di YouTube. Di YouTube Ada ya? betul, di YouTube ada. Dan yang pertama kali putar-putar itu tuh saya di tempat tinggal saya itu memang sering diputar yang kayak gitu dengan bapak kosannya. Oh. Nah, bapak kosannya ini memang suka muter kayak gitu, lama-lama saya menarik juga ya kayaknya because debate gitu loh. Siapa yang jadi pembicara waktu itu yang nonton di YouTube-nya? Banyak sih and honestly Zakir Naik. there is no I didn't hear about Malah, Zakir nggak ada Naik. kata-kata. Enggak. Itu pas akhir-akhir. Kira-kira. Akhir-akhir saya udah mulai tahu Zakir Naik. Saya awal nggak tahu, Pak. Ahmad Didat, Namanya. dengar nggak Ahmad Didat? No. Itu juga Tapi menarik. kalau Zakir Naik yes, tapi Dengar. itu pas middle ya, Iya. bukan pas awal. Pas awalnya saya denger yang kayak Handi Salabes, Bang Zuma, and then like Oh Indonesia. Jonathan Nandar, iya yang Indonesia, Apology Indonesia Rapi dari itu dan Kodon Ditan karena Chinese kan, Iya. jadi saya penasaran kayak gimana. Saya mulai dengar, tapi pas saya dengar itu, I still on the side of Christian, tetap saya Kristen, Iya. walaupun saya nggak punya Tuhan, Jadi- tetap Kristen. Jadi maksudnya udah ya setiap kita nonton debat kita harus put on our side ya pasti. Yes, Di of salah course. satu. Gua yang Pasti mana nih hari dong, ini? kan gua. Gak usah gitu. Lu nonton bola, even lu nggak tahu nih dua tim ini tim apa, lu akan pilih salah satu itu udah pasti. Ya misalnya secara manusia begitu. Yes. Gue pilih yang mana ya? Di antara dua, gue nggak paham sih dua itu. Gue mihak yang mana gue ya? Kita harus put on one side pasti kan. Yes, Gue lebih pasti. mihak kemana? Entah pasti di situ langsung kalau setelah alasan rasional nggak dapet, cari yang emosional. Oh mungkin ada orang Indonesianya pilih. Atau yang seiman misalnya saya agak pilih gitu kan. Ya, Itu kan. betul. Jadi ketika kemudian debat pilih di apa namanya sisi Christian berbeda, dong. sisi Kristen, Iya. itu sebenarnya ya logik sih sebenarnya Logically di begitu, posisi saat itu ya. harusnya begitu ya. Tapi sebenarnya yang dapat pahala jariah sekarang ini memang Bapak Kos sih kayaknya. Awalnya gara-gara dia puter itu kan, Iya. nggak sengaja gitu. Muter kita lewat pulang kan denger kan ada apa ini. Awal-awal sih kita kayak ya udahlah terserah. Sebagai lah. seorang debater dengar As a ada debater, acara ada orang nyetel debat, konten debate, terus ada debatnya agama kan, terus kayaknya tuh keren gitu loh. gue Ada lagi pengucapan- nyari ini gitu kan. Iya, ada pengucapan kayak bahasa Arabnya tuh keren tuh. Bisa ada Yunaninya, ada ininya. Terus saya keren lama saya dengerin juga, saya ngetemin juga pertama sejam, 2 jam, 3 jam lama kebablasan setiap hari diputerin kan. Nah, di situ tuh saya mendapatkan pengetahuan kristologi yang jauh lebih mendalam. Dan lucunya a lot of it come from Islamic side. Jadi bukan dari sisi kayak from the Christian side. Christian side tuh lebih banyak seperti membaca ayat dan lain-lainnya. Kadang tuh di Christian side-nya lucunya begini. Kan maksudnya saya udah pro ke bagian Christian because I'm a Christian, right? I was a Christian. Tapi kok sampai pembelaan ke akhir-akhirnya bagian ketuhanannya udah mulai ngalah. Maksud saya gini, kita kan iman nih. Saya aja udah nggak percaya ada Tuhan. Kalau saya taruhin iman dan Jesus, saya tetap pilih Jesus gimana pun juga. Ya. Nggak usah malu, itu Tuhan kita. Ya. Iman kepercayaan kita dites ketika kita ditanyakan kita dikte kan. Ya. Kita harus percaya dong. Ya. Tegar tengkuk nggak peduli ada Ya. gimana pun juga. Tapi mereka jadinya makin lama makin down. Makin gak pernah jawab, makin hilang. Terus lucunya udah bagian suruh baca ayat dan baca Alkitab kita sampai takut. Itu kan ayat kita, itu kan Alkitab kita, itu kan pembelaan kita. Ya. Baca.
Tuhan kita tetap hanya satu, Jesus, right? Jesus ini Tuhan yang paling kita percaya kan. Yeah. Kecuali Tritunggal itu kan berarti kan patokannya karena pengorbanan Yesus Kristus untuk penebusan dosa kita. Berarti itu yang harus sosok yang mesti kita sangat grateful for, right? Bela aja. Salah, saya tahu salah. Saya tahu banyak konsep bisa diserang because I learn how debate works gitu loh. Nih, in debaters as a background story kok saya bisa tahu bagaimana untuk didebatekan. Jadi debaters itu kalau dulu in the NSDC National School Debating Championship itu I as the third speaker, di mana jobnya saya adalah search for weaknesses, loopholes, cracks yang bisa saya hancurkan semua argumen lawan. Jadi posisi saya selalu saya itu yang ketiga, di mana I'm not just opener. Jadi saya bukan cuma deskripsiin, saya juga bukan cuma ngejawabin pertanyaan, tapi itu I crack your very skulls gitu. I must crack your foundation supaya foundation kalian tuh jatuh. Jadi when I see how Christian works, saat mereka sudah mulai share, cracknya udah banyak. Saya tahu nih kalau misalnya kena Islamic yang good, they will attack you till the end. I know. Tapi walaupun kalian di attack itu, tahan aja gitu loh. There is an honor in losing. It still stands gitu loh. Asalkan kalian berdiri tetap di posisi kalian. Jadi saat kalian crack dari segala sisi itu, kerjaan kalian walaupun salah bela sampai ujung. Tapi nggak mau dibela. Akhirnya masuk ke ranah emosional. Akhirnya dari debat ya itu udah nggak, kalau itu jadi nggak logik gitu. Jadi dari debat jadi berantem ya sudahlah. Jadi berantem begitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang dari sisi itu kan menariknya karena dari sisi sudut pandang seorang debater ya. Jadi tahu how debate works gitu kan. Bagaimana kemudian teknisnya. Nah di situ misalnya gini, kalau secara ibaratnya kayak semacam fair ya. Coba nggak nyari weaknessnya Islam atau cracknya Islam gitu yang bisa kamu debatein gitu misalnya. Oh ya jelas dong. Saya kan di posisi Kristen. Saya kan maunya Islam yang kalah kan. Ya mestinya saya dukung yang menang dong. Salah atau benar pun saya harus menang. Tapi di Islam sangat hard to crack karena begini. Data mereka terikat dengan data yang lain yang bisa dikonfirmasi oleh data lagi. Jadi kalaupun dalil dan asumsinya jatuh atau hipotesisnya jatuh, datanya sendiri itu tidak bisa di-crack. Karena itu kalau kita ngerubah datanya mesti data dari mana-mana semua. Karena nggak bisa kalau ada data merelate ke data dan ikat ke data, apalagi ditambah dengan dalil dan asumsi, itu tuh istilahnya kalau defense systemnya itu tuh complete gitu loh, itu tuh berlapis-lapis. Even if I can search for a loophole for a crack, aku akan kena stuck di bagian dimana data itu protecting each other. Nah itu tuh kita nggak bisa ngelawan. Bahkan ada data juga yang di kitab agama yang berbeda gitu, ada datanya juga. Iya gitu loh. Dan misalnya penjelasan kitab dan agamanya dan begini, yang paling nggak bisa ke crack yang pertama nih, the first defense of Islam yang nggak bisa ke crack adalah logiknya. Logiknya itu very almost perfect gitu loh. Jadi cara kita menjatuhkannya kalau kita mau adalah kita harus berusaha akal-akalin buat sampai ada cracknya. Nah itu emang ada nih teknik di debater. Kalau kita emang udah nge-scut banget, lawan kita tahu data nih, full data dia nih. Kita tuh create a data, tapi kita bring from our side, kita keluarin datanya kita korbanin datanya untuk kita jadiin ini salah mereka. Tapi datanya dari kita nih. Tapi kan itu harus di-challenge lagi sama mereka. Betul. Masalahnya data itu bisa dihancurin dengan sisi mereka kalau mereka tahu, widih, I understand this data. Lo ngambil dari mana nih? Iya, lo ambil dari mana kan? Gue bisa jatuhin. Saya ini data ke gue kan. Dan it's a risky move gitu loh to put our data. Kita keluarin data yang bisa membantu mereka, yang kita asumsikan, oh kayaknya ini bisa be a winning point, tipping pointnya kita untuk jatuhin mereka. Ini malah bisa menangin mereka. Nah itu salah satu caranya ya. Ya sekalinya ketahuan. Kalau ketahuan habis udah. Iya habis banget. Soalnya ketahuan banget palsu berarti kan. Iya ketahuan banget palsu dan ketahuan banget. Aduh ini mah kita giring bola kasih ke mereka istilahnya kan. Tapi menariknya begini memang teman-teman semua ya bahwa Quran ini udah 1400 tahun. Ini ayat suci yang satu hurufnya pun ketika coba diganti aja ketahuan. Satu hurufnya A dan diganti diganti aja ketahuan. Karena apa? Karena yang ngapal itu hampir seluruh dunia. Jadi satu aja yang berbeda ketahuan. Dan ibaratnya jika pun ada Doraemon menghisap semua kitab suci di dunia, yang ada 10 sampai 15 menit berikutnya yang ada Quran. Kenapa? Yang hafal jutaan dan nggak berbeda. Iya, jadi betul. Ketika kemudian ada orang datang dengan hadis atau hadis palsu sekalipun, orang tahu itu palsu. Gitu kan datang ada hadis ini gini. Yang ngomong siapa hadisnya, orangnya gimana, riwayatnya apa, sanadnya apa. Itu diurut semua tuh, karena nggak semuanya bisa bicara hadis kan. Iya. Ini jadi ada historinya kalau dibuka itu historinya tuh lengkap gitu loh. Lengkap, ujungnya siapa, kan? Ini sanadnya ke siapa, ini sanadnya apa gitu. Dan nggak bisa dipotong. Jadi ketika misalnya dipotong orang ini, ujung sana tahu, ini ujungnya ke sana.
Gitu. Nah, makanya memang ibaratnya kalau sudah pernah ada cracknya pasti sudah banyak yang buat gitu cracknya. Dan again, crack terbesar dari perbandingan agama kalau misalnya Islam versus Christian adalah by the end of the time Christian, buku yang kita pegang Alkitab itu terjemahan yang diterjemahkan ratusan kali. Iya. Saya as a translator, I know kalau kita ambil data terjemahan pasti ada nggak benarnya. Iya. Karena kita akan melewati doktrin-doktrin penerjemah yang sudah memegang kitab ini. Iya. Dari yang awalnya sudah diterjemahin. Masalahnya adalah Al-Quran itu sebenarnya ada bahasa aslinya. Iya, karena Itu susahnya. Karena dalam bahasa asli misalnya kayak gini ya, dalam kita kayak mentranslatekan bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Nih, saya tahu cara translate untuk memberitahu supaya kita bisa berkomunikasi, supaya Anda bisa mengerti konteks dari Mandarin ini. Tapi karena saya tahu cara sebutin Mandarin ini, saya tahu nih, saya ngerti ini dari ujung sampai ujungnya artinya apa secara mendalam yang mungkin Anda belum tahu. Nah, itu juga saat kalau kita megang Al-Quran, kita ada bahasa aslinya. Pasti ada bahasa asli yang tidak terjemahkan 100%, karena ada itu namanya feel of the language. Bagi orang yang mempelajari literatur, mereka akan mengerti bahwa bagaimana caranya untuk mengetahui semuanya. Itu kenapa harus belajar bahasa asli. Karena beda, terjemahan itu hanya membantu biar orang paham aja. Biar orang paham. Tapi kamu paham nggak? Kemungkinan enggak. Kemungkinan kamu tetap harus belajar bahasa aslinya, karena tidak bisa dipahami kecuali kamu sambungin dengan logiknya sendiri. Nah, itu yang paling susah di-crack gitu. Iya. Keabsahan kitabnya kita dan keabsahan kitabnya mereka sudah pasti kita tidak terlalu, karena kita terjemahan. By the end of the time it's a translator gitu lah yang mengerjakan itu. Dan translator dan kayak gini udah pindah tangan dari 100 translator itu. Kata dari kayak gini, bukan cuma berubah dari U jadi E, I, O. Itu bisa berubah semuanya. Ya mungkin sebagai logik ya pernah ada ya feel apa acara quiz. Kata berkait misalnya gitu kan. 5 orang nih. Yang depan dibisikin. Ujungnya pasti salah. Betul. Ujungnya pasti beda penyampaiannya, karena udah lewat beda. Banyak otak. Bener, saringannya beda-beda. Tapi ketika kemudian 5 orang ini dibisikin dengan satu tulisan nih, tulisannya tetap dipegang, dia dibisikin. Tapi tulisannya dipegang. Oke. Dia bisikin nih tulisannya. Di ujung akan sama. Betul. Karena tulisannya nggak berubah dari ujung. Betul. Gitu. Jadi jangankan harus ngelewatin ratusan tahun ya. Iya. Di tempat waktu yang sama, di tempat yang sama pun bisa berubah. Betul gitu. Sekali. Kadang-kadang orang kalau nitip duit bisa kurang, nitip omongan bisa lebih. Jadi teman-teman semuanya kadang-kadang kita nerjemahin desert sama dessert aja artinya beda. Tulisannya sama. Iya, kalau orang yang dengarnya posisi puasa kayak kita, kadang-kadang dessert pasti kan gitu. Tulisannya boleh sama gitu ibaratnya. Ngerti artinya bisa beda gitu. Itu dari theoretically kayak as form a debater view itu kita sudah akan susah menangnya. Istilahnya kita sudah berasa kan ada pros and cons right? Kita udah berada di bagian cons. Consnya udah datanya kurang nih. Terus kita mau bela, cara pembelaannya gampang. Emang alibi dan asumsi. Tapi alibi dan asumsi pada akhirnya akan kalah dengan data, karena levelnya memang berbeda. Begitu. Oh, jadi kalau emang ketika debate ini nyarinya menang, berarti pembenaran. Kalau ketika debate ini nyari kebenaran, maka udah kita oke, kalau emang situ benar gitu kan. Kalau nyarinya hanya untuk menangnya aja, akan jadi pembenaran. Iya, betul. Pembenaran aja yang dicari. Tapi again, untuk penilaian debate menang atau tidak itu ada skala-skala yang mesti dipenuhinya. Syarat-syaratnya tuh banyak banget untuk debate itu bisa dimenangi dalam satu pihak itu. Itu tuh, dan penilaian bukan 1 2 3 4 itu 0,00 berapa. Jadi ketidaktepatan itu saya bisa diukur dengan seperti itu. Itulah kenapa debater saat saya dengar debater Islam versus Christian, jujur saya masih applause untuk debater Islamnya ya. Maksudnya dari Quran yang hafal, dia punya Arabnya hafal, semuanya hafal, bawa dalil, bawa semuanya, dan mereka bisa buktikan. Mereka juga udah mengenal apps gimana caranya untuk memverifikasi. Kan verifikasi ini punya data tuh dari mana nih, buku mana, itu bisa. Tapi kayak Christian tuh gini loh. Kita datang tuh have to come with a full armory. Jangan cuma bawa Alkitab doang. Bawa juga kitab-kitab beberapa yang bisa mendukung kita. Juga. Oh, Quran sih enggak ya. Siapa tahu dia belajar Quran untuk kemudian mendebat gitu. Tapi kebanyakan kalau Christian itu kita enggak boleh pegang Quran sih. Enggak boleh ya. Enggak boleh ya. So I understand kalau mereka enggak bawa Quran. Oke lah, I understand lah. Mungkin kalau bisa in your position juga I will not bring Quran gitu loh. Tapi kita harus bawa kayak King James Bible, kita mesti bawa. Yang lama-lama kita mesti bawa, scripture-nya mesti bawa supaya kita ada kita bisa menvalidate ourselves gitu loh, menggunakan kitab yang lebih lama. Karena paling gampang adalah when the debater you come with a kayak ini tuh kitab yang udah ditranskrip sama kitab yang asli, dia akan serang kitab kita akan terserang duluan. Jadi paling nggak kan harus datang dengan full armor, but they never did gitu loh.
A lot of debater yang from the Christian never did. Mereka cuma datang dengan iman dan kitab. Oke, I appreciate, betul kita harus keimanan. Tapi kok pada saat udah harus baca ayat, kok iman kalian runtuh? Setipis itu kah imannya? Maksudnya saya sampai mikir kayak udahlah saya gantiin aja lah. Udah kamu turun aja, saya aja gantiin nggak apa-apa. Kristen paling enggak gini loh, you want to lose atau misalnya kita sampai akhirnya juga ayat kita bisa dibantah karena mungkin ada ayat yang bertentangan di dalam kitab kita ya, bukan dalam Al-Quran ya. Nggak apa-apa, show aja, it's fine. Terus pakailah mungkin hipotesis kayak atau apa atau conclusion di connect kayak sampai kita bisa mengclose-nya dengan baik. Jadi we still can bring the closure tuh, kita masih bisa memberikan sebuah conclusion. Ini conclusion kita, bukan conclusion langsung kayak menghujat agama sebelahnya. Bukan conclusion yang baik tuh kita tetap harus bilang iman kita tetap seperti ini karena iman kita dilindungi oleh undang-undang untuk memilih agama. And this is what we learn, dan ini yang kita percayai. Gitu, tutup aja. Jadi sepakat untuk nggak sepakat gitu ya? Iya, sepakat untuk menutup kayak gitu. Kalau kita bilang begitu, bagian Islam ya, bagian Muslimnya pasti berhenti. Iya. Karena you already close gitu loh. You make a conclusion, you make it close, fine, fair game, sudah. Karena dalam Islam juga kan nggak boleh memaksa keyakinan lain gitu. Kemudian nggak boleh menyerang agama lain gitu. Kebanyakan debat tersebut karena undangan. Nggak maksudnya Islam juga nggak ngebuka, ayo gue debat sama lo, nggak boleh juga kan. Kita dilarang untuk menghina agama lain yang pembahasan sih lebih seperti diskusi agama untuk enrich our knowledge. Kenapa sih harus ada diskusi agama itu? Karena a lot of orang-orang awam mungkin yang kayak dia only go to church atau mereka cuma pergi ke, mereka cuma sholat doang. Mereka kan juga butuh pengetahuan itu. Pengetahuan itu adalah digunakan dalam diskusi agama. Jadi diskusi agama itu jangan mikir kayak diskusi agama pasti ingin menang dan kalah dan lain-lain. Oke, itu versi debatnya ada menang dan kalahnya. That's half of the side. The other half of the side is you get a knowledge that you never get before in mungkin dari Ustadz belum pernah diberitahu karena mungkin mereka tidak mempelajari kristologi dan lain-lainnya, dan mungkin mereka tidak mempelajari sampai hadis yang dalam-dalam atau memberitahukannya secara langsung. Jadi it's a knowledge by the end of the time. Iya. It's a knowledge. Jadi kita mendiskusikan ini. Itulah kenapa in a discussion, even in a debate gitu loh. Kita itu we are not supposed to use any kind of emotional gitu. Because we are comparing our data, assumption, alibi, dan make a conclusion. That's what our purpose there for gitu loh. Whatever happens on the table, stay on the table gitu loh. We don't bring it home. We don't bring it as an attack. Itu adalah sebuah diskusi. Dengan kita debat, kita tuh membuka semua poin-poinnya. Jadi Anda tahu poin yang Anda belum pernah dengar sebelumnya. I also know your side of view. Nah, side of view yang kita dengar ini harusnya kita gunakan untuk improve ourselves, evolve gitu loh. Because human, like if you don't really evolve dan tidak mau pingin tahu banget dengan kemampuan pengetahuan di luar sana, kita akan kalah dengan AI. AI sekarang tuh sudah mulai menyerap pengetahuan kita. Semua data orang diambil semua. Data semua udah diambil kan. Jadi kalau kemampuan kamu cuma bisa copy paste, cuma bisa ngikutin orang, ya siap-siap aja kamu bakal termakan oleh AI. A word that controlled by AI, right? Nah, jadi sekarang, but by the end of the time, AI is created by human. Dan human kelebihan utamanya adalah our brain is limitless gitu loh. By the way, itu kan tergantung usaha kan. Oke lah, orang bilang capek, tapi kan IQ kita bisa ditingkatkan terus kan. Nah, itu yang harusnya kita pakai di pikiran gitu loh. When we get information, jangan langsung masukin hati, olah dulu di pikirannya. Make sense atau tidak. Hati kita terima dan tidak terima. Even if you're feeling emotional, kayak pas debat nih, terus debaternya saling marah. Let me ask you, what's the point? Iya. Will you get the winning by that? No, you will only get humiliated. Dan even yang pertama ya, kamu mungkin ucapan kamu benar jadi salah. Karena kamu emosi. Jadi lebih baik untuk dikontrol saja. By the end of the time, it's a discussion, it's a sharing of experience, of knowledge, point of view. You don't accept it, that's fine. But just hear it out gitu loh. Not all point of view in this world is the same as ours. That's why we learn gitu loh. One day maybe this point of view might save your life. We never know. Ya, bener juga ya. Tapi memang udah pengalaman di dunia debat ya. Jadi ibaratnya bisa tahu mana yang kira-kira di debatnya sehat atau bukan gitu kan. Betul. Kadang-kadang yang gini, debate mungkin ada dua sides sudah pasti ya gitu. Tapi yang nonton, yang ambil pelajaran kebanyakan. Yang belajar yang nonton loh sebenarnya. Oh iya juga. Oh iya benar, cari ya gitu. Dan itulah kenapa debate itu harus diadakan. Karena because when you know a knowledge, saat kita menjadi someone who know knowledge itu ada kewajiban pasti hukumnya harusnya kita tuh membagi pengetahuan kita. First, for self development, when you share your talent, when you share your knowledge and everything, you are improving way 10 times faster dibanding kamu cuma ngebaca. Karena dengan itu kamu menguasai. Nah, kamu menguasai, kemampuan kamu yang membesar itu the benefits for yourself, okay?
Nah, benefits for others is that kayak gini lah paling gampangnya. Misalnya your experience, your sharing, or your pain from your past and everything, or even like from your experience changing religion or anything, mungkin one day will become a guidelines for other people's survival. Iya, benar juga. Itu you already do good things to this world. Anggaplah kita tidak percaya Tuhan ya. Itu sudah pahala istilahnya. Iya. Minimal udah diinfokan gitu kan. Minimal sudah kamu infokan dan minimal sudah kamu bantu dan bisa digunakan oleh orang banyak. Jadi kan it's a very multiple effect benefits gitu loh. Kita nggak pernah tahu efeknya instan atau enggak, sekarang atau bukan gitu. Yes, and what's the ruginya dari itu? It's a very good idea. That's how we evolve as a human being gitu loh. Siapa tahu diskusi kita ini baru ditonton orang misalnya 2-3 tahun yang lalu berikutnya gitu, kemudian dia baru dapat, kemudian iya benar juga ya misalnya gitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Yes, that's yang why we did it. perlu kita lakukan effort kita aja. Nanti hasilnya tentunya juga kita nggak pernah tahu ya Allah bawa kemana, orang yang dengar siapa, yang dapat hikmah siapa gitu ya. Tapi menarik tadi obrolan mengenai AI gitu ya. Lama-lama kalau kita nggak terus nyari, kita kalah sama AI. Memang kita unlimited ya. Tapi proses pencarian AI unlimited juga pencariannya ya. Kalau kita kan suka berhenti nyari. Dan AI itu memorinya sudah pakem ya. Memorinya tinggal diketik P keluar P semua benar. Sedangkan otak kita doesn't really works that way gitu loh. We can evolve. Kita bisa mengembangkan ide-ide baru, bisa kayak langsung split up, langsung pecah. Tapi kalau untuk kita men-trap memori yang 5 tahun sebelumnya, waduh kita butuh mikir dulu. AI nggak perlu. Udah ada tinggal langsung di call lah yang jadi. Fast lah. Secara kecepatan mereka lebih cepat. Cuma kalau kitanya ini berhenti untuk nyarinya secara pribadi, malas belajar lagi, malas eksplor lagi. Nah itu mungkin yang jadi kalah sama AI kan terus tuh. Dia terus nambung data. Berkembang, betul. Kita kadang-kadang yang bikin kita kalah sama AI ya kitanya sendiri karena kita nggak gali gitu ya. Jadi terus cari informasi-informasi yang lebih banyak lagi, bahkan mungkin di luar circle kita nih. Sebenarnya gini, ngobrol begini aja nih, gue dapat banyak masukan teman-teman. Jadi banyak dapat ilmu gini dari Ci Jesslyn ini. Ibaratnya kita ini manusia sebenarnya terbatas sama kadang-kadang kita tuh ada mind block ya. Yes. Ada circle yang kita cuma taunya lingkungannya gitu. Tiba-tiba kita dapat lagi referensi baru di sesuatu yang ini gue seneng banget nih kalau dapat sesuatu yang baru, something new nih, gue seneng banget gitu. Ibaratnya dapat sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya gitu. Nah menariknya nih kan Cici nih berarti tipe yang kalau misalnya lihat orang debat, tahu di mana lemahnya segala macam, atau juga tahu gimana mestinya next step seperti apa gitu. Nah kemudian ketika ketemu mendalami Islam misalnya gitu, sempet nggak nanya-nanya ke Ustadz beberapa hal yang menjadi pertanyaan Cici gitu ibaratnya, dan Ustadznya bisa, siapa tahu kan karena Ustadz kebanyakan bukan debater ya, gitu. Ketika ditanya dia bisa aja kalah gitu ibaratnya dari segi analogi, dari segi narasi itu misalnya. Nah, karena saya udah lama banget berkumpul, saya udah lama banget pelayanan di gereja, from I'm very young, bahkan underage untuk bisa naik ke mimbar. Saya udah di mimbar gitu loh. Jadi saya tuh udah mengerti konsep sebagai kayak istilahnya kayak penatua untuk ahli-ahli untuk agama itu. Saya sedikit anti, karena why I'm a little bit anti terhadap itu, not because I hate or anything ya, but I know it's going to be your presumption. A human will hold a presumption, a motive, and their kayak inspirationalnya mereka apa, dan itu yang akan menciptakan informationnya mereka, knowledge-nya mereka. Itulah buah, dia data plus asumsi plus doktrin plus semua inspirational and himself. Jadi kalau saya tanya, menurut saya dia akan meng-coverage from his side of view. Saya nggak mau ketemu Ustadz dari sebelum saya masuk Islam, saya nggak mau ketemu Ustadz. Karena saya sudah melihat saya ketemu pendeta itu seperti apa. Ustadz juga memang pemimpin dari agama di Islamnya, tapi akan kurang lebih karena sama-sama pemimpin, right? Logically like that. My logic works extremely dalam level yang ekstrim gitu loh. Saya pukul rata semuanya. Ini begini, itu juga pasti begitu kan? Jadi saya mencarinya adalah I related myself, karena book knowledge, barang yang tertulis itu, pertama we can prove it. Kita bisa cari pembuktiannya apakah data ini valid atau tidak. Kedua, di buku itu when they write it out, mereka tuh tidak punya motif untuk memberikannya kepada siapa, dan mereka tidak tahu pembaca itu muka atau opininya seperti apa. Ketika you ask to a person, mereka pertama when they see you, mereka sudah buka assumption nih. Assumptionnya udah analyze. Langsung analyze. Mungkin data yang pertama A bisa dia berubah jadi B. Karena analyze, waduh, ini nih target market saya, istilahnya ini target market saya udah market B nih, bukan market A. Udah saya ganti nih biar masuk ke target market B. Sedangkan di sisinya saya, I want to search for the truth. So I don't want you to know who am I.
Jadi I want you to just give me the whole information tanpa ada pengaruh dari kemanusiaan kita atau emosionalnya kita untuk motivasi kita. Jadi yang paling bagus sebenarnya buku. Read books, see YouTube, read books, ask from your friends yang kamu nggak tahu, random aja, random question kan. Terus kamu save, kamu kamu koleksi data, terus kamu samain. Oke nggak? Benar nggak? Nah setelah kamu udah benerin semuanya ini, kalau sudah di booknya semua sudah benar dan menurut pemikiran kamu sudah oke nih, karena sudah ada bukti nih, pembukuan, buku-bukunya sudah ada, semua knowledge sudah terkumpul. Sudah, you make your decision. What do you want to do next? Menurut saya it's more effective because it's for me. For me, I don't like people assumption because I did that to people assumption gitu loh. I'm also a translator. Aku juga berusaha untuk membuat orang mengerti. So I know how the way they can make me understand or they can make me accept terutama new concept karena saya nggak punya dasar new conceptnya itu. Nah sekarang kalau misalnya saya punya dasar new concept kayak gini, ketika saya sudah syahadat lah, saya aja waktu itu saya nggak tahu syahadat tuh. Saya tahu harusnya mengucapkan itu, tapi maksudnya syahadat tuh kegiatan apa gitu kan? Apakah habis ucapin itu ada doa ini gitu yang panjang-panjang? Saya aja masih nggak tahu kan. Tapi yang saya yakinkan adalah like this. Ketika saat itu adalah momen di hidup saya di mana saya tuh cukup 50% of me still want to hold God, but the other 50% of me bilang ngapain sih lu mau punya Tuhan? Ya di sini masih perang ya. Iya masih perang gitu kan. Tapi saat masih perang itu berarti masih ada will-nya, will to salah satu sisi untuk winnya tuh masih bisa. Jadi saat itu saya mikir separah-parahnya pun kalau misalnya saya pegang agama Islam pun and then ternyata Tuhannya salah, saya meyakinkan diri saya sendiri, lu tinggal mundur gitu loh. Kan lu balik lagi ke tanpa Tuhan kan. Nah kalau tanpa Tuhan tapi you don't want to hold Islam as well, nanti lu mesti cari lagi, lu pusing. Jadi I convince myself like that. Akhirnya saya mikir, dan terutama kayak begini, saat kita punya, saya mikir tuh emang salah sebenarnya, nggak ada Tuhan tuh salah. Basicnya hati nurani ya, not from brain ya, without the logic ya. Tanpa Tuhan tuh salah, nggak mungkin anything without creator. Even the child come from mother gitu loh. We must have our creator kan. Dan kalau kita nggak trust our creator itu udah salah, itu udah kita udah gila banget ya. Jadi saya membiaskan di situ dan saya ngerti kayak goda-godaan pasti ada setan dan lain-lain yang membuat kita tuh males, repot kan, harus ganti-ganti agama. Belum lagi cerca maki-maki dari sebelah. Belum ya, benar. Itu belum ya. Belum ganti KTP juga belum kan. Ganti KTP juga dan lain-lain itu kan ribet ya. Tapi saya mikir like the things kalau barang yang easy to be done itu biasanya hasilnya easy aja. Easy come easy go. Easy come easy go. Dia emang itu ada hard worknya, ada prosesnya. Kamu ikutin, there will be a results that wait for you. Gitu loh. Yes, I failed before. In Christian I failed. Saya kasih effort 100%, saya fail 100%. But it's fine, it's lesson gitu loh. It's life lesson for you, right? Even when it's a failure. Nah, jadi menurut saya nggak ada ruginya begitu. Dan saya mau mempersiapkan jangan sampai nanti saya ke satu sisi di mana saya tidak mau memeluk agama apapun dan saya udah berkeras hati 100% nih. Udah tidak ada pergolakan. I cannot fix myself and nobody can fix me. Nah, that's why I hold Islam. Saya langsung hold Islam ya. Dan saat saya syahadat juga pun saya belum tahu cara sholat dan lain-lainnya. Dan bahkan kayak ngebaca kayak untuk ngaji dan lain-lain, ikro dan lain-lainnya saya masih belum tahu. Yang penting ya syahadat dulu, dipastikan baru saya belajar. Jadi kalau ada kenapa-napa, you going to be bound by the promise gitu loh. Sudah ada sumpah yang mengikat kamu. Jadi kamu tuh udah harus maju-maju terus begitu. Waduh. Ini banyak yang menariknya karena apa? Saya kan belum lama habis umroh ya. Kemudian naik ke Gua Hiro, itu tempatnya Rasulullah itu di kemudian pertama kali diangkat jadi nabi gitu ya. Itu kata pertama dari malaikat Jibril, nanti mungkin belajar di Islam itu adalah Iqra kan. Padahal beliau sendiri kan di situ dikisahkan sebagai orang yang nggak bisa baca sebenarnya kan. Iqra gitu. Saya tanya sama ustadz yang di situ, ibaratnya kan Iqra, ada tulisan apa emang di situ yang harus dibaca gitu? Nggak ada tulisannya. Jadi sebenarnya Iqra ternyata asli kalau kita di Indonesia kan bacalah gitu. Iqra, ridab gitu ya misalnya, bacalah gitu. Sebenarnya aslinya adalah menurut ustadznya ya, bisa aja mungkin dari point of view persepsi yang beda. Maksudnya apa? Katanya analyze this gitu. Lihat, pelajarin semua gitu. Read, baca nih semua keadaan nih. Analyze that. Hitung gitu, ukur segala macam, semua yang ada di depan. Dia kan waktu saat itu lagi gusar kenapa Mekah itu keadaannya jadi jahiliyah segala macam gitu. Ukur semua, kalkulasi segala macam. Jadi read Iqra itu artinya bukan baca literally ABCD gitu ternyata, karena nggak ada tulisan yang harus dibaca saat itu. Jadi fahami gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi pada saat kamu belajar membaca, kamu akan jadi pintar. Tapi ingat, acuannya adalah Allah yang nyiptain semua yang kamu akan baca ini gitu. Jadi menarik banget ibaratnya. Wah, dari sini kemudian Cici mulai dari membaca gitu kemudian. Menarik juga ya ibaratnya. Jadi memang ilmu itu didapat hanya dengan membaca ya. Yes, membaca atau mendengar. Audio sonik juga bisa. Jadi ibaratnya kalau kita mendengar itu sebenarnya otak kita lagi baca gitu. Lagi analyze kan. And actually is a faster audio dibanding kecepatan mata. Kecepatan mata itu kan karena kita bisa capek. Itu kelemahan manusia. Kita tuh ada energinya ya. Iya, saya juga gitu. Lebih suka denger sih sebenarnya kalau baca. Audiobook soalnya kita nggak terlalu makan tenaga gitu. Tenaga ini somehow tuh lebih sakit. Kalau audiobook itu tuh kenceng dan kamu bisa speed up selama kamu mengerti ya. Iya, you benar. can speed it up dan langsung masuk istilahnya kayak skimming lah. 1 halaman 1 detik gitu. Benar. Kalau saya kan emang gampang ngantuk gitu. Kalau baca kalau kurang tidur. Audiobook is very useful. Gitu. Jadi ibaratnya pada saat kita lagi dengerin sebenarnya kita lagi inputting data kan gitu. Otak kita lagi baca nih apa aja yang ada di. Nah, dan mungkin setelah when you input data, make sure to biasakan diri kita itu di-analyze dulu. Iya, Sedikit diproses aja, dulu. berpikir sedikit aja. Because that's how our IQ can increase to gimana kapasitas otak kita berkembang dengan itu. Not just read gitu. Everyone can read, I'm sure. Tapi not everyone can think about analyze ini Yeah, apa sih analyze. maksudnya, kemudian Betul. kata-kata ini sangkut maksudnya pautnya. apa begitu Betul. kan. Ini menarik ya. Saya dengar kisahnya waktu ke Felix itu masuk Islam itu. Dia kan kayak agak semi-semi debater sebenarnya kan. Hampir semua orang didebatin sama dia kan gitu. Ya orangnya logik banget kan gitu kan. Kemudian ketemu sama Ustadz Fatih yang bukan debater dia cuma mengacu kepada Quran dan hadis saja. Di luar itu dia nggak utarakan gitu. Tapi kena gitu ibaratnya. Jadi sebenarnya nggak perlu jadi seorang debater teman-teman ya. Kalau misalnya mempelajari kebenaran, berarti put aside dulu untuk cari pembenaran, berarti kan itu. Waduh, ini menarik ya. Setelah kemudian belajar, kemudian tertarik gitu, terus kemana saat itu? Ada orang yang dituju atau ditanyakan nggak saat itu kemudian? Setelah akhirnya tertarik pengen tahu lebih gitu. Saya pengen tahu lebih. Saya cari sendiri. I keep asking, I keep reading scripture kayak yang paling gampang pakai aja Google itu, tinggal dicari kan. Kita mau cari bagian apa yang kita ngerti. Nah, saya cari semua di situ. Sampai saya pakem, baru saya cari Mall of Center. Saya langsung cari Mall of Center. Pertama saya ada direkomendasikan kayak ya udah kalau mau syahadat kita syahadat ke ustadz aja. Saya langsung enggak mau. Jangan coba-coba bawa saya ke ustadz. Padahal by the end of the time mualaf juga harus ke ustadz kan. Tapi kok ini nggak mau ketemu ustadz. Tapi versi saya tuh begini. Ketika kalau misalnya we are mualaf terus kita bertemu dengan ustadz kan kebanyakan mungkin ada yang konvensional, ada yang modern. We don't know kan. Kalau kita ketemu yang konvensional nanti kita akan diberatkan ada yang iman kita jatuh sebelum ada. Karena mualaf itu untuk move aja pertimbangan kita tuh ratusan gitu. Bener. Dan kemungkinan there are some ustadz mungkin mereka tuh sudah terbiasa membina Islam dari lahir. Akan beda perlakuan mereka. Itu menurut saya. Jadi kenapa menurut saya betulnya adalah when you want to mualaf, kamu mau pindah, kamu carilah mualaf center karena mereka kan spesialisasi istilah kayak kamu sakit. Maksudnya kamu sama-sama dengan latar belakang yang sama kan mereka. Betul, dan mereka sudah terbiasa untuk mengatasi orang yang berpindah. Jadi they will treat you how standardizedly akan di-treat gitu loh. Dan you will be given like tata caranya untuk ngikutin dari awal sampai akhir itu lebih rapi. Dan nggak ada pemaksaan kan gitu. Tidak ada pemaksaan. Jadi kalau udah yakin mau syahadat udah yakin belum kan ditanya gitu kan. Ada maksa apa enggak gitu-gitu kan selalu kan. Betul. Gitu. Terus yang ditemui siapa tuh di sana? Waktu itu saya ketemu mualaf center yang paling dekat tuh Ayah Sofia, memang ada di Tangerang. Saya ada di Tangerang ya. Jadi ya saya hubungi mualaf centernya sekitar 2-3 hari. Tiba-tiba dihubungi katanya mereka lagi ada mau syahadat, acara syahadat di salah satu rumah anggotanya yang dekat dengan rumah saya. Ya saya mikir-mikir, aduh ini mendadak kan, tapi emang saya udah mau sih, saya udah chat, saya udah ini kan. Terus ya udah saya datang aja. Datang yang penting syahadatnya selesai. Biar janji ikat sumpahnya tuh selesai. Beres kita terikat dengan sesuatu supaya kita ada sesuatu yang kita mau penuhi. Udah, saya datang. Oh gitu. Di jadi situlah. Tidak ada masih ke tanggalnya nggak? Masih bulan lalu? Bulan lalu dong, kan belum genap 1 bulan kayaknya. Berarti apa Februari ya? Februari akhir.
Februari akhiran. Februari akhir. Pertengahan sampai akhir kok nggak salah. Waduh, berarti ini Ramadan pertama dong? Iya, ini Ramadan pertama, puasa pertama juga. Kemarin tarawih pertama, tarawih pertama juga. Tarawih pertama ya? Iya, tarawih pertama. Waduh. Terus saya kenanya 23 rakaat lagi. 23. Ya untuk di awal mungkin coba yang 8 dulu gitu kan. Iya, saya kan nggak tahu. Oh, Saya iya, penting iya. ikut tarawih kan. Ya udah saya ikut. Lumayan naik turunnya kenceng banget. Itu lumayan pusing sih. Oh yang 23 kebanyakan speed ya dia. Speed, tapi cepat sih. Cepat ya. Cuma lumayan habis pulang agak jenong juga sih. Iya, kalau yang 8 memang kebanyakan lebih sedikit tapi lebih panjang. Doanya ya, pembahasan doanya lebih panjang ya. Baca panjangan gitu. Nah, setelah masuk Islam nih, bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga for my sister is accepting, both of my sister is accepting, but for my mother karena dia quite fanatic ini, jadi saya biarkan cici kayak saya yang beritahu Processing saja. dulu lah ya. Processing jadi dari telinga aja sampai dengarnya dari chat atau apa, entah shock kan, shock, kenapa-napa kan bahaya juga karena mom is quite fanatic about the church itself. Jadi saya maunya diberitahu oleh cici yang bisa give another input lah. Nah sambil dikasih tahu, sambil ya dibiarkan karena itu kan by the end of the time itu adalah hamnya kita, asasi manusia kita. Iya benar. Nah setelah menjadi seorang Muslim gini ya, dulu pernah ada yang saya dengar dari Ustaz Felix juga bahwa kenapa ya Islam tuh aturannya banyak banget, sampai masuk kamar mandi aja ada aturannya gitu. Misalnya makan minum harus pakai tangan kanan apa segala macam gitu ya. Yang dibilang kemudian ini tandanya bahwa tuh yang nyiptain kita sayang banget sama kita gitu, sampai bener-bener nih dari millions of options ini yang benar gitu, misalnya didetailin kayak Karena gitu. ada tata cara yang sangat dengan spesifik dan ada alasannya. Nih tata cara semua orang bisa keluarin, tapi alasannya dan logiknya yang bisa sampai buat kita bener ya. Walaupun kita sampai ngambek nih ke sana, tapi ya bener juga sih emang ini barang nih. gitu. Emang begini. Nggak semua tata cara itu, jujur aja nggak semua tata cara itu yang kita sepakat atau mau ngelakuinnya, tapi tidak, tapi secara logiknya emang benar. itu bener juga gitu Gak kan. bisa kita sangka, kita cuma nggak suka tapi benar. Ya cuma limited by that kan. And by the end of the time is actually what a religion supposed to do ya. Jadi religion supposed to guide us gitu loh. Jangan biarin kita tuh kayak ngawang-ngawang, nggak tahu, nggak jelas apa segala untuk kita mencari sendiri di dunia luar. Karena kalau kita mencari sendiri pembuktiannya, kita bisa aja masuk ke dark life gitu, a very different kind of life. Ya kadang-kadang misalnya apa yang semua lakuin boleh gitu kan, berarti apa gunanya religion kan gitu. Kalau lu nggak dijagain kan gitu ibaratnya. Nah, ketika menjadi seorang Muslim kan banyak sekali hal yang dijalanin ya gitu, ibaratnya kayak sholat, puasa, segala macam gitu. Kan orang banyak yang kemudian nggak jadi gitu, gua belum tentu kuat sholatnya gitu. Atau juga mungkin kayak di Jepang nih, kita ngobrol sama teman-teman orang Jepang gitu, mereka nggak jadi bermualaf karena udah menu yang ada B-nya itu udah jadi bagian dari taste-nya dia gitu. Atau juga mungkin dia takut dihitan gitu misalnya kan gitu kan gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan ketika menjadi seorang Muslim gitu. Nah, gimana menghadapi itu? Masih proses yang paling teski apa sih buat kamu sebagai seorang Muslim mualaf? Kalau yang paling hard, jujur semuanya hard. Jadi kalau mau dikategorikan yang mana paling hard, kayak sama deh semuanya kesusahannya. Sama-sama. Saya beda banget dari dulu. My religion doesn't require me to do anything. Yang penting datang ke gereja, udah beres. Nah sekarang dari yang benar-benar bebas ngapain aja sampai yang ada aturannya. Sampai ada aturannya ketat lagi. Udah ketat, ada hitungannya lagi. Ada Itu hitungannya, gimana? masih ada bacaan, terus ada niatnya. Habis niatnya masih harus kita pastikan kita menjaga niatnya sepanjang itu. Itu kan berat ya, tapi ya cara kita untuk pass through it is that we remember what is our purposes at the beginning. Gitu. Kalau your purposes emang betul, ya emang mau mencari Tuhan, and you really know what's the difference. For me, pilihannya tuh kayak begini. People like me, pencarianmu untuk ketenangan nanti hanya ada dua pilihannya, rumah sakit jiwa atau Tuhan. Jadi cuma ada dua, your point gitu. Because for someone who love to think so much, yes, you're going to be very clever and a lot of people will adore you, yes. But one day you will gone mad, lu pasti gila. Lu aja nggak bisa ngatasin diri lu sendiri. Jadi pilihan cuma dua, kamu mau suatu hari nunggu sampai kamu masih psikolog, sampai kamu masuk ke rumah sakit jiwa, ditenangin, atau you want to search God supaya God tuh bisa membimbing kamu bisa ikutin ajaran-ajaran yang bisa membimbing kamu dan tenang. Jadi saya mengikatkan kayak gitu. Walaupun sesusah-susah apanya,
this is already the best choice gitu loh. This is the only choice that I have to do. Emang I learn what is my God is, and I learn what is the true faith ya. Faith yang benar tuh seperti kayak gimana, bagaimana tata cara ibadah yang benar. Susah ya, karena susah emang karena ada takaran pahalanya sendiri. Ada penjelasannya kenapa itu masih susah. Ada takaran bahkan angka-angkanya kenapa itu susah. Dan ada takarannya sendiri. When you do it with your wholeheartedly, kayak benar-benar kita pahami ya, kita lakukan dengan hati ya, bukan karena orang maksa atau orang suruh diteriakin atau something ya. Kamu akan you will feel peace after that. Some kind of feeling saja. If you don't know it, you should try it. Karena itu tuh suatu hal yang emang kita mesti rasain. Iya, nggak bisa kita ceritain doang, harus experience ya. Harus experience. So you try it first, dicoba, dilakukan di ini. Kalau masih belum dicoba, dicari tahu kenapa. Nah, habis itu sangkut pautkan kembali kepada your purpose of why you want to hold a religion. Apakah kamu cuma ngikutin orang kayak bebek, atau you are a human being, gitu loh. A human being should able to hold a perception, harus hold a foundation that's so high, dimana walaupun kamu harus melakukan apapun juga, kamu akan tetap bisa ikutin. Karena emang kita tahu purpose kita akhirat. Akhirat tuh not so cheap to be gain gitu loh. Kayak kita puasa kan juga ada purpose utama ya kan. Susah untuk kita yang malam dari pagi sampai malam. Apalagi seumur hidup belum pernah begini kan. Kalau makan oke, masih normal ya. Minumnya itu cukup. Dan orang pertama kayak menahan emosi, menahan kata-kata, mengontrol diri dan everything kan. Lapar kan emosi biasa udah pasti kan. Lapar tuh. Tapi kan itu kan cara kita untuk menahan dan lain-lain. Itu tuh ada salah satu contoh yang jelas bahwa by the end of the time ya pahalanya adalah akhirat surga gitu untuk kita. Jadi memang hard work pays off like that. Aduh, Masya Allah ya. Memang ternyata setelah dipelajari 30-40 hari itu akan mulai menjadi kita habit gitu ya. Jadi by the end setelah Ramadan semoga kita jadi orang yang bisa nahan emosi. Nah kan itu kan ada purpose-nya kan, itu kan ada kegunaan untuk kita. Jadi kita mikir kayak ya elah dulu Ramadan aja gue gak makan, dia gue bisa ngamar-ngamar. Lu sekarang kok gue makan dulu jalan lewat depannya gue marah kan. Bisa gitu. Nah kita bisa introspeksi diri gitu loh. Bener. Introspeksi diri, even when your worst case you actually have the capability to hold yourself to control. Apalagi in your good case. Bener. Jadi setelah kita lepas dari Ramadan itu bukan jadi kita untuk caci maki orang, bukan bukan kesempatan. Itu kan harus jadi permanen kan gitu kan. Bukan jadi kesempatan untuk balas dendam ya. Kemarin sebulan gue gak bisa nih jahatin orang nih, bulan depan ini porsinya 2 kali, bukan. Malahan introspeksi diri. Saya in my best version in my worst condition itu seperti ini. Berarti my best version in my best condition will be better. Wah, bener juga. Jadi sebenarnya 30 hari nih selama bulan Ramadan teman-teman, ini adalah inkubasi. Jadi teman-teman itu akan ditrain menjadi lebih baik gitu. Bukan berarti benar kemudian pembalasan setelahnya kan. Dan kalau kita ketemu sama orang yang nggak makan atau juga mungkin yang pengemis atau segala macam, kita ada empatinya, kita pernah ngerasain lapar tuh nggak enak gitu kan. Betul. Nah jadi langsung kita jadi udah tahu rasanya dia gitu kan gitu. Jadi kita akan feel way more grateful setelah kita sudah lepas dari bulan Ramadan ini. Bahwa kayak even when you have everything gitu loh, ini loh kondisi kalau misal you have nothing gitu, terus dipotong dari semua supply-nya begini. Begitu. Bagaimana pertama kali bukaan rasanya? Bukan rasa pertama kali surga banget sih. Bahkan teh manis aja enak banget, teh manis. Iya benar. Teh manis anget aja, aduh, udah enak banget. Apalagi seumur-umur nggak pernah kan kita nggak minum sampai sejauh ini kan. Lebih susah itu emang menahan kayak rasa di dalam emosi atau kayak pikiran kita mau ngelakuin ini atau kayak mau nonton bareng kan nggak boleh terlalu kayak ada setan-setannya segala ya. Harus yang baik-baik, harus apa kan. Kontrolnya tuh lumayan sih bagian itu ya. Ngomong juga kan kita perlu kontrol juga emosi nggak boleh kan gitu kan. Boleh. Jadi lebih bagus ya keep our mouth silent, lebih bagus lah menjaga silent mode kan. Itu bisa lebih terkontrol nih. Nah, tapi emang kalau jadi sehari-harinya gitu ngelihat kayak kita bersyukur sama contoh ya. Yang paling sepele lah makanan lah ibaratnya. Kita bersyukur banget even untuk teh manis kayaknya rasanya gorengan aja pas bukannya gitu ibaratnya. Untuk teman-teman yang nggak tahu nikmatnya kayak apa tuh teh manis, puasa dulu deh. Belajar puasa gitu. Untuk teman-teman yang udah puasa pasti paham bahwa teh manis anget itu adalah sesuatu yang nikmatnya luar biasa untuk buka puasa gitu guys. Waduh, ini obrolan kita nih sebenarnya kembali jadi nge-refresh secara pribadi ya kalau kita sebagai seorang muslim ya. Bagaimana ternyata orang untuk mendapatkan hidayah itu membutuhkan effort dan pencarian yang ternyata nggak sepele gitu. Iya, pengorbanan juga gitu. Dan untuk teman-teman yang sekarang sudah berhidayah ibaratnya mesti dirawat. Emang lebih susah ngerawatnya sih. Kadang-kadang kita ya di agama dibilangnya futur gitu. Kadang-kadang ya udahlah udah sering sholat juga gitu kadang-kadang gitu kan. Betul. Nah, nggak juga gitu guys. Nah, kemudian nih
setelah kemudian anggapan keluarga, kemudian rituals yang ya selalu ada. Abis step ini kemudian ada lagi gitu ibaratnya. Yang makin lama kalau saya pribadi mengasihkan sih ketika ngejalaninnya gitu. It's like a challenge gitu ibaratnya. Mengasihkan aja gitu. Bukannya satu beban ya, tapi mengasihkan gitu. Dulu awalnya ngerasa beban. Nah, tentunya juga akan banyak hal yang kemudian harus di-input datanya gitu. Caranya gimana tuh? Untuk dapetin tambahan pengetahuan untuk Cici. Kalau tambah pengetahuan untuk saya, I learn much more debate dan saya belajar kristologi lebih dalam, lebih jelas ya. Karena I want to know apa yang mendasari saya felt once upon a time gitu loh. Kenapa saya mau belajar secara mendalam? Karena dulu kan saya tidak dibukakan, saya cuma merasakan nanya kan. Nanya, baca sedikit sudah. Nah sekarang saya mau mendalami dalam-dalamnya lagi. Itu can improve my knowledge. Dan terutama saya belajar untuk Al-Quran isi dari ujung sampai ujungnya seperti apa. Dan itu untuk pendalaman iman. Itu lebih ke pendalaman iman untuk merawat imannya kita. Karena kadang tuh pasti ada high dan low di mana kita akan mulai merasa nih kita pingin balik ke habit yang old habit tuh pasti ada tendency to do that. Nah tendensi itu yang bisa di fight dengan our data kalau kita learn. Ini menarik ya. Jadi ibaratnya belajar Islamnya dengan scientific atau juga ilmiah. Ini menarik juga nih. Dan kebanyakan yang belajar secara ilmiah itu kan tanpa jatuh cinta sama Islam. Soalnya banyak ilmuwan yang kemudian saya juga akhirnya dapat ilmu justru dari mereka yang baru memeluk Islam. Dan itu menambah bahasa bagi saya, bahasa keempat, Arab kan? Ini menarik juga. Belajar bahasa Arab itu ternyata sesuatu yang bisa dibilang precious loh. Menarik juga. It's very precious. Maksudnya you add the language to yourself itu basically it will make you much more clever basically karena otak kamu mau improve gitu loh. Nih contohnya waktu saya pelajari bahasa kedua saya bahasa Inggris saya tuh jauh lebih kuat dulunya. Nah tapi pas saya masukin bahasa Mandarin itu Inggris saya tuh for somehow hilang. Sempat hilang sebentar kayak datanya mana gitu kan nggak bisa kecari. Jadi untuk menormalize banyak bahasa bersama itu tuh emang lebih berat. Karena when you jump to another language, your old language lupa atau pronunciasi hilang. Nah, that's the very kayak interesting challenge karena bahasa ketiga saya ini kan Mandarin. Susah nih Mandarin nih. Hafalnya semua susah nih. Nah, kalau ditambahin Arab tuh kayak gimana? That's my own personal challenge. Emang sih. Sebenarnya secara pribadi juga kepengen banget bisa belajar bahasa Arab. Emang challenge banget ya. Itu challenge banget. Apalagi satu kata, ibaratnya satu kata itu bisa punya banyak arti. Misalnya gini, ya karena budu ya karena stain. Ya apa namanya? Kepadamu aku beribadah kan. Budu beribadah. Beribadah adalah perilakunya ba'da juga abdinya beribadah budu kepada dan karena kita lah ba'da lagi budak, kita budak ke Tuhan nih, Tuhan nurunin apa aja kita mau dan kita abdinya yang kita lakuin beribadah. Jadi ba' sama da ini artinya diputar lagi ntar jadi ya Allah Abdullah hambanya Allah gitu ibaratnya kan. Ba'da dari satu kata aja ternyata satu kata itu bisa various arti kayak ikro tadi bukan cuma orang taunya ikro baca ternyata analyze. Itulah kenapa harus hafalin bahasa tuh harus hafalin bahasa aslinya. Because the feel of language itu beda. Kalau sampai belajar bahasa Arab gua kalah lagi nih kayaknya nih. Waduh parah. Tapi bahasa Arab dan bahasa Mandarin tuh lebih gampang karena bahasa Arab nggak ada nada. Perpindahannya cuma angkanya naik turun. Bukan angkanya bentuknya yang bulat-bulatnya atau kayak garisnya itu naik turun tuh. Cuma tengahnya aja kan, tengahnya itu kan ikro ini gabung-gabung kan, benar. Kan ditempel-tempel kan. Aja. Jadi asal ikro kita lewat semuanya, kita tempel aja semua ujung sampai ujung, hajar aja pagi siang malam 24 jam, anggaplah sebulan kita dedikasikan semua untuk itu, lewat lah. Wah coba kita lihat ya berapa bulan kemudian nih Cici bisa bahasa Arab. Ini menarik nih. Kalau sampai beliau bisa, malu kita, asli malu banget ya. Guys, ini dari ngobrol sama Cici ya. Aduh, ini kayaknya ibaratnya kita perlu ada sesi lagi ngobrol sama Cici nih, kan bentar lagi bukaan ya ibaratnya kan. Ini penasaran banyak sama Cici sebenarnya. Tapi dari sini kita melihat bahwa effortnya Cici ini luar biasa untuk kemudian memeluk Islam gitu ya. Setelah memeluk Islam, kemudian banyak stepnya juga harus dijalanin dan jadi orang Muslim juga nggak mudah gitu. Sholat segala macam, puasa juga bukan sesuatu perkara yang mudah. Belum lagi perkara umroh, haji segala macam gitu ya. Bayangin guys ya. Dulu ya ibaratnya gini, Islam ini satu-satunya agama yang paling difitnah di dunia gitu ya. Dan pemeluknya banyak yang paling dibunuhin gitu. Menjalankannya juga nggak gampang. Andai agama ini bukan ciptaan Tuhan, udah dijauhin dari dulu. Karena ngejalaninnya susah gitu ya. Kemudian jadi pemeluknya juga nggak mudah, diintimidasi, difitnah, dibunuhin segala macam. Nah kalau bukan ciptaan dari pemilik bumi ini,
atau ciptaan manusia pasti udah habis dari zaman dulu gitu. Jadi teman-teman kalau ketika meluk Islam kemudian banyak yang musuhin, tenang aja. Para nabi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai ke nabi terakhir sekalipun, Yesus sekalipun itu juga diintimidasi. Jadi it's fine. Jadi is on our veins gitu ibaratnya. Yes. It runs in the blood as a Muslim. Tapi sebelum kita tutup ya, karena Cici harus bukaan lagi di bukaan yang kedua ya. Oke, ada nggak mungkin pesan untuk teman-teman yang lagi dalam proses ini? Mungkin for friends yang right now mungkin bimbang ya, nggak tahu mau memilih Tuhan seperti apa, atau mungkin konsep ketuhanan kalian yang penting kita ada Tuhan, yang penting kita ikutin Tuhan manapun aja, any kind of religion that you hold. Believe it like this, when you hold something, kalau misalnya kamu melakukan sesuatu itu, do it for a purpose, don't do it just for following people or anything. Because by the end of the time, yang you care, the one that you benefits is yourself gitu loh. Kita tuh cuma melakukan ini supaya kita menjaga diri kita sendiri. Like love yourself, know your God supaya kita berada di jalan yang benar. Dan remember, our age have limit gitu loh. Kita sudah tahu age limit kita berapa sih umur manusia, paling 100, paling maksimumnya mungkin 100 lebih ya. But by the end of the time, akhirnya kita akan meninggal. Dan kita saat kita meninggal itu, agama ini salah satu yang mengajarkan kita kemana kita akan pergi, where will you go gitu loh. Oke, gratefully kalau can reach until 100. Kalau kita dipanggil lebih awal, bagaimana? Itulah kenapa dari sekarang janganlah kita mikir kayak umur kita masih muda, umur kita masih gampang, semua masih gampang lah, hidup boleh bebas lah. Because we never know when we're going to end gitu. Dan when we end, make sure you already hold the right God supaya nanti kehidupan akhirat kita, when our everlasting life itu, di mana nyawa kita akan pergi, kita tuh bisa menjamin kita akan sudah berada di jalan yang benar dan pergi ke tempat yang benar. Wah keren banget Cici ya. Mudah-mudahan nih dia terus memeluk Cici ya teman-teman semuanya ya. Benar kata Cici tadi ya, bahwa kematian itu pasti. Di dunia ini nggak pasti. Kenapa lu lebih memilih yang nggak pasti dibanding yang pasti? Guys, setelah ini akan kemana? Yuk kita sama-sama pelajari apapun keyakinan yang dijalankan sekarang ini. Search up, read up ya, cari sebenarnya siapa sih sebenarnya pencipta alam ini ya. Terima kasih Ci, waktunya Ci. Nanti kita undang lagi boleh Ci? Ya boleh. Waduh. Siap. Semoga ini bermanfaat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk taruh komen di sini. Jangan lupa untuk add juga Instagramnya Cici. Ada Instagram Ci? Ada. Apa tuh? Jesslyn Thea. Jesslyn Thea. Jesslyn Thea. YouTube? YouTube enggak sih, belum. Belum ya. TikTok? Belum. Oke ya, Instagramnya Jesslyn Thea ya. Kirimkan doa sebanyak-banyaknya ke beliau, ajak temenan, mungkin ada referensi apa yang mau diinfokan, monggo saja. Dan terima kasih untuk masukannya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.